dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi, Jojo Ahmad Bantakrina, salam sehat. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kita di hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami anak-anak-Mu untuk boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan mampukan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9 berbunyi demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yesus memberikan 3 cara yang terbaik, yakni meminta, mencari, dan mengetok. Persoalannya kepada siapa ketiga kata kerja itu kita alamatkan sangat menentukan hasilnya. Alamat terbaik adalah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita, sampaikan dan beritahukan kepada Tuhan melalui doa. Inilah janji Tuhan yang berlaku bagi semua anak-anaknya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Mari kita belajar 3 cara untuk menjawab kebutuhan kita dari Tuhan. Pertama, mintalah. Mengapa kita harus meminta? Tuhan mengetahui maksud kita. Biasanya kita meminta ada suatu maksud yang ingin kita dapatkan. Misalnya kita meminta diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha, dan sebagainya. Permintaan itu adalah hal yang biasa dan normal. Tetapi kebanyakan di antara kita hanya meminta tanpa ada suatu tindakan iman yang dibayar. Kalau kita meminta, maka di situ dibutuhkan bayar harga. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, mengikut Tuhan tidaklah hal yang gampang.
dan mudah. Jikalau kamu tinggal di dalamku, artinya ketika kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hati kita dan hidup kita serupa dan segambar dengan Dia atau imago Dei, maka kita boleh meminta kepadanya. Yang kedua, carilah. Tugas kita adalah mencari kerajaan Allah, dan setelah itu maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu bagi kita. Kebanyakan dari kita, saudara, terbalik, tidak mencari kerajaan Allah, tetapi mencari yang ditambahkan Allah. Arti kata semuanya adalah semua kebutuhan duniawi. Tetapi yang paling utama dahulu adalah cari kerajaan Allah. Amsal 2 ayat 4 mengatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Yang ketiga, saudara, ketoklah. Kita perhatikan tentang pintu yang akan dibukakan. Apa yang dimaksud dengan pintu itu, saudara? Pintu ini ialah pintu surga, sebab Yakub pernah mengatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Kejadian 28 ayat 17. Di tempat ini manusia debu akan diproses menjadi manusia sorgawi. Begitu dahsyatnya pintu tersebut. Siapa itu pintu sebenarnya? Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Pintu adalah Yesus dalam tabernakel. Pintu yang pertama disebut pintu gerbang, yang artinya percaya, beriman, dan pintu merupakan suatu tempat peralihan dari kerajaan sorga, dari kerajaan duniawi masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan menjadi Kristen tetapi di luar pintu, artinya mendengar firman, tidak mau mengetok pintu, tidak mau beralih ke kerajaan surga, tidak percaya firman Tuhan, sehingga dari tahun ke tahun kehidupan tersebut tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, bila kita mau mengetok pintu, yang artinya kita percaya, beriman, dan berseru kepada nama Yesus, maka Bapa menganggap itu adalah baik, maka pintu akan dibukakan sehingga kita dapat keluar masuk menemukan padang rumput. Kita masuk sebagai warga kerajaan surga. Selama masih ada kesempatan kepada kita, saudara, mari kita mengetok pintu. Jangan sampai sudah bertahun-tahun mendengar firman Tuhan dan melayani Tuhan, makan tubuh dan darah Tuhan, namun tidak ada perubahan dalam hidup kita, sebab nanti pada saatnya pintu tidak akan terbuka. Karena itu, marilah kita memenuhi kebutuhan kita dengan cara Allah agar hidup kita semakin berbahagia. Selamat berjuang untuk kita semua dalam iman percaya kita kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang kami dengarkan pada saat ini, dan kiranya apa yang kami minta Tuhan di dalam hidup kami tetap sesuai dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk pelayanan yang dilakukan di GBKP Rungun Parindu bersama-sama dengan Pos PI Ngabang Sungai Asam. Tuhan memberkati pelayanan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, penatua, diaken kami, pengurus PJJ, pengurus kategorial, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, baik di Parindu, baik di Pos PI Ngabang Sungai Asam, agar mereka boleh bersama-sama membangun tubuh Kristus dan Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi kepala di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Sertai kami Bapa dalam kami melewati hari ini, dan hikmat Tuhan tetap bersama dengan kami, agar di hari ini juga dan di hari-hari yang mendatang Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi andalan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kita doa Bapa kami. Kita mengucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua, tetap sehat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Puji Tuhan.